manusia, kitalah hambanya. Pelajaran penting, hai Abdul Somad, inilah manusia terlaknat yang mau membunuh Nabi Musa. Musa meninggal, Fir'aun mati. Dunia ada zamannya, zaman ada dunianya, panggung ada masanya, masa ada panggungnya, dan sampai masanya semua orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa semua mati. Yang akan kau bawa mana? Kalau pernah kakimu melangkah ke masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. BM 1 UAS itu untuk pesan 20 juta Pak Ustadz. Hanya untuk apa? Hanya untuk prestis high style, supaya setiap orang yang lalu menengok. Ada rasa bahagia, ada kenikmatan tersendiri melihat orang mengangok. Ini penyakit. Penyakit apa? Penyakit suka melihat orang menganga. Bukan di situ letak kenikmatan hidup, anakku. Kenikmatan hidup adalah ketika kau bisa menutup mulut yang menganga. Bukan menengok orang menganga. Ketika nampak mulut menganga, kau tutup dengan nasi bungkus. Subuh ini kau bukan membuka mulut menganga, tapi kau menutup mulut menganga dengan memberikan santunan pada anak yatim. Kalau mulut berisi air, susah kita mau bicara, betul? Kalau mulut mau berisi air, susah kita mau bercakap, betul? Kenapa diam? Kenapa diam melihat kebatilan? Kenapa tidak bicara? Karena mulut sudah berisi air. Hari ini Abdul Somad masih lantang bersuara, hari ini masih keras bersuara. Kenapa begitu? Belum dapat. Nanti kalau sudah terdengar dia agak diam, tak berbunyi, sudah dapat itu. Oleh sebab itu, tetap lantangkan, tetap kumandangkan, pilih pemimpin politik yang peduli Islam. 14 juta penduduk Sumatera Utara 5 tahun ke depan. Sehari saja saudaraku, sehari saja kau salah, sekali kau salah, 5 tahun saudaramu akan merasakan kesalahan itu. Fatal, darah itu merah, jenderal. Mandiri, jangan lagi menggantungkan hidup pada orang tua. Pokoknya kamu besok harus mandiri. Telepon papa, mama, halo babe, halo ayah, halo papa, tolong jangan kirim belanja bulan ini. Coba di Surabaya ini kalian hidup sebulan tanpa kiriman orang tua, bisa enggak? Kuliah pagi, pulang kuliah kalian cari tempat dorsmer, cuci motor, cuci mobil. Bisa saya daftar di sini Pak? Bisa, tapi gajinya 3 bulan sekali. Baru kalian tahu sulitnya. Nanti setelah itu insya Allah kalian akan lebih sayang pada orang tua. Selama ini kenapa? Karena setiap susah passwordnya tinggal 3 huruf. Pak, Ma. 98 saya berangkat ke Mesir, 2002 saya pulang, sekalipun saya tak pernah minta uang sama orang tua. Sampai orang tua saya bingung, ini masih hidup apa udah mati? La yu'minu, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Islam tidak mengajarkan kita merasa pintar, tapi Islam mengajarkan kita pintar merasa. Pintar merasakan perasaan orang lain. Rasa ini lembut. Lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tak pernah merasakannya, dia tak tahu isinya. Jangankan merasakan hati orang, merasakan benda materi saja belum bisa kita. Merasakan manisnya kopi aja kita belum bisa. Merasakan nikmatnya teh aja belum bisa. Merasakan bagaimana indahnya lukisan abstrak aja belum bisa. Apalagi merasakan perasaan orang lain. Oleh sebab itu mesti ditajamkan. Islam ini hebat, ditajamkannya dengan lapar. Lapar, lapar. Supaya apa? Supaya kau rasakan bagaimana itu lapar. Setelah kau rasakan, maka kau akan bisa merasakan perasaan orang lain. Apa kata orang kaya dengan mobil baby Benz di atas jalan tol? Ketika itu dia sedang sendirian, nampaknya petani sedang panen di tepi jalan tol. Apa kata dia? Oh,
Enaknya jadi petani, siang-siang makan dengan anak bini di tengah pondok ladang, sementara aku sendirian sudah lama tak menikmati kebersamaan. Kata si orang kaya menengok petani yang sedang makan di tengah sawah. Apa kata si orang petani di tengah sawah? Enaknya kalau punya mobil mewah ada forever. Jadi sebenarnya kebahagiaan adalah ketika melihat orang lain merasa dia lebih bahagia dari kita. Padahal kalaulah petani itu bersyukur dengan keberadaannya, kalaulah yang kaya itu bersyukur dengan nikmat Allah, dengan itu dia bisa berbuat beramal soleh, tentu dia tidak akan mengeluarkan sumpah serapah caci maki kepada Tuhan dan menjadi makhluk yang tidak bersyukur. Orang yang marah adalah orang yang ingin membalaskan kerisauannya kepada orang lain, tapi tidak tersampaikan, akhirnya mental ke dirinya sendiri. Orang yang marah itu menyiksa dirinya. Oleh sebab itu maka melebur. Marah itu seperti garam yang melebur di dalam air, larut bersama sabar sehingga dia hilang. Ambil air panas, masukkan garam atau gula, campurkan, hilang dia. Jadi tidak disimpan. Ada orang-orang yang mengatakan dia sudah memaafkan tapi dia simpan. Kamu sudah maafkan Bapak Bulan? Sudah, Pak. Kenapa tadi selesai sholat Idul Fitri nggak ke rumah dia? Saya memang udah maafkan dia. Tapi kalau untuk bertamu ke rumahnya rasanya 2020 lah. Belum. Memang yang namanya sekolah ini nggak ada yang enak, adik-adik, anak-anakku sekalian. Semua ingin jadi cincin mahal dengan mutiara manikam di atas etalasi mall super mahal. Tahukah kalian dari mana emas itu berasal? Nun, dari pedalaman Kalimantan yang saat itu bercampur di dalam sungai antara tiga yang kuning, kuning emas, kuning tanah liat, dan kuning satu lagi. Semua ingin menjadi emas, tapi orang tidak pernah tahu bagaimana prosesnya. Mereka tak pernah tahu kalian tinggal di rumah kos-kosan, telur ayam satu butir dibagi 3. Pagi yang dimakan putihnya, siang kuningnya, sore tengok gambarnya suap. Tapi itu semua adalah proses, dan orang tidak pernah menghormati proses. Orang yang tidak ingin tahu proses, orang yang tidak menghormati proses, orang tidak akan pernah menghargai hasilnya. Betul? Indonesia bisa selamat seperti ini karena pondok pesantren. PKI tidak akan bangkit kalau pondok pesantren tetap meneriakkan Allahu Akbar. Jangan takut liberal, jangan takut sekuler, jangan takut komunis, jangan takut ekstremis. Selama masih ada habaib, selama masih ada ulama, selama masih ada kiai, selama masih ada ormas, selama masih ada NU, selama masih ada Muhammadiyah, selama masih ada Persis, Allahu Akbar. NU, Nahdlatul Ulama, adalah lembaga yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah, lembaga sosial yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan. Tidak perlu dipermasalahkan, itu hanya jalan saja. Sama seperti yang datang kemari, yang naik motor sampai, betul. Yang jalan kaki sampai. Tapi itu semua kalau pendidikannya baik. Banyak penuh dengan hikmah yang tersirat, Tuhan jadikan untuk mendidik kita. Carilah